terjerumusnya seorang hamba di dalam dosa, itu pada hakikatnya adalah hal yang lumrah dan biasa. Karena kita diciptakan oleh Allah memiliki syahwat. Berbeda dengan malaikat-malaikat Allah yang tercipta dari cahaya, yang tugas mereka hanya bertasbih, memujikan dan menyucikan Allah Jalla Jalaluh. Adapun kita sebagai manusia yang tercipta dari tanah, sudah ditentukan, ditakdirkan melakukan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tuznibu." Andai kata kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. Niscaya Allah akan mengusir kalian semuanya dari muka bumi. Allah akan hilangkan manusia dari muka bumi. Wala jaa biqaumin akharin yudhnibun. Allah akan datangkan manusia-manusia yang lain yang mereka berbuat dosa. Mereka melakukan tindakan nista. Fayastaghfirunallah fayaghfir lahum. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Penghuni surga bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Maka kita nggak boleh sok suci. Kita semua pernah melakukan dosa. Siapa di antara kita yang merasa bersih, suci, tidak pernah melakukan dosa? Andai kata dosa itu ada aromanya, niscaya kita tidak akan saling berkumpul di tempat ini. Andai kata setiap kali kita berbuat dosa, akan muncul bintik-bintik hitam di wajah kita. Entah bagaimana kiranya kita akan mendapati wajah kita. Tapi subhanallah, Allah itu maha pengampun. Dan Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Allah membuat sebuah catatan ketika menyelesaikan penciptaan langit dan bumi ini. Allah membuat sebuah catatan yang catatannya itu ada di sisi Allah di arsy-Nya. Isi catatan itu berbunyi, Inna rahmati tasbiku ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya kasih sayangku mendahului amarahku. Tatkala kita melakukan dosa, ada dua malaikat yang mencatat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat yang mencatat kebaikan tatkala seorang hamba melakukan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa komando berada di tangan malaikat pencatat kebaikan. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, ada yang mencatat. Tapi malaikat pencatat kebaikan berkata kepada malaikat pencatat keburukan, tatkala hamba melakukan dosa, tunggu dulu, jangan kau tulis. La'allahu yatub wa yastaghfirullah. Mungkin dia tobat nanti. Mungkin dia memohon ampun kepada Allah. Itu besarnya rahmat Allah. Ketika seorang melakukan dosa, Allah catat satu dosa, satu dosa. Satu kesalahan dalam catatannya ada satu. Berbeda dengan kebaikan. Kita berbuat baik satu kali, Allah lipat gandakan menjadi 10 bahkan 700 kali lipat. Tatkala seorang niat berbuat baik, lalu tidak bisa melaksanakannya, Allah catat pahala buat dia. Sebaliknya, tatkala seorang hamba niat berbuat jahat, niat berbuat dosa, Allah nggak catat. Apabila dia mengurungkan niatnya. Subhanallah. Berbicara tentang penghuni surga, di surat Ali Imran, Allah bercerita bahwa mereka bukan orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah
Dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata-kata surga, insya Allah sering kita dengar. Bahkan kita sering mengucapkannya, memohon surga kepada Allah. Tapi ternyata karena seringnya kata-kata itu mungkin didengar, tidak membuat perubahan di diri kita. Nggak ada semangat yang begitu dahsyatnya. Wasari'u, bersegera menuju surga. Biasa aja kita. Tapi kalau dikatakan kepada orang-orang, kepada umat manusia, kau cepat-cepat tuh, ada pembagian duit 10 juta. Ada pembagian duit 10 juta. Di mana? Di masjid sana. Saya yakin seluruh penduduk Bandung insya Allah kumpul di sana. Tapi disuruh bersegera ke surga. Santai dia. Seorang sahabat Nabi, Umair bin Hammam Al-Ansari, ketika perang Uhud atau perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Kalian berdiri semua, beranjaklah semua menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair bin Hammam berkata kepada Rasul SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal ard. Itu surga luasnya seluas langit dan bumi. Kita bisa lihat luas bumi ini dibandingkan dengan luas galaksi Bima Sakti. Kecil, nggak kelihatan. Bagaimana surga itu seluas langit dan bumi? Umair bertanya, gimana surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Kata Nabi SAW, Naam, jannatun arduhas samawatu wal. Iya betul, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Bakhin. Kata Umair. Bakhin itu ucapan takjub, heran. Maka Rasul bertanya kepada Umair, Ya Umair, ma hamalaka an taqula bakhin. Apa yang membuat engkau mengatakan bakhin? Apa kata Umair? Enggak Nabi, ucapan itu sekedar karena ada harapan di hatiku aku menjadi penghuni surga. Ini mau perang nih. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umair, anta min ahliha. Engkau termasuk penghuni surga, wahai Umair. Subhanallah. Kesaksian dari Nabi, sedangkan dia masih di muka bumi. Akhirnya Umair mengeluarkan tamarat, beberapa butir kurma dari sarung pedangnya. Dia keluarin. Dia mau makan supaya dia lebih kuat untuk berperang. Mulai dia makan. Akhirnya dia teringat dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Umair bin Hammam? La in ashtu hatta akula hadhihi tamarat la hiya hayatun tawilah. Andai kata aku hidup sampai menghabiskan kurma-kurma ini, itu kehidupan yang panjang, kata dia. Dilemparkan kurma-kurma itu oleh Umair. Dan Umair lari ke tengah medan perang. Lalu dia tewas menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapakah mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang suka berinfak. Subhanallah. Allah menyebut penghuni surga adalah orang-orang yang berbuat baik kepada manusia. Kenapa? Kalau urusan hablum minallah, salat, itu yang dapat faedah siapa? Kita sendiri. Orang yang rajin sholat, ya udah kau dapat faedah. Tapi tatkala dia berbuat baik kepada orang lain, fisarra wa dharra, dalam kondisi suka, dalam kondisi luka, dalam kondisi susah, dia terus berinfak untuk Allah. Wal kadhimin al-ghaidh, dia menjaga amarahnya. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain, dan Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang apabila berbuat dosa, bahkan berbuat keji, berbuat dosa besar, subhanallah, apa yang mereka lakukan? Zakarullah. Mereka ingat kepada Allah. Dia tahu Allah Ar-Rahmanir Rahim, yang senantiasa dia makan. Ketika dia hendak makan, dia sebut nama Allah, Bismillah.
Dan Allah memulai kitabnya dengan Ar-Rahmanir Rahim. Dzakarullah, dia ingat sama Allah. Fastaghfaru li dzunubihim. Lalu orang-orang ini memohon ampun kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunub illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Allah Jalla Jalla. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Nih, sifat penghuni surga, dia melakukan dosa. Naam. Tapi mereka tidak terus-terusan dalam dosanya. Dia udah tahu berbuat dosa, dia berhenti. Berusaha menarik dirinya. Orang yang seperti ini, Allah ampuni dosa-dosanya.